musuh kita bersama. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Ketika suara rakyat makin lirih dan kepercayaan terhadap pemimpin negeri mulai goyah, satu suara masih tetap teguh berdiri, yaitu suara konstitusi. Namun, di tengah kebisingan hiruk-pikuk, skandal korupsi yang silih berganti, apakah suara tersebut masih terdengar? Siapa yang lalai? Siapa yang berkuasa? Dan siapa yang dirugikan? Untuk itu, mari kita dengarkan pendapat teman-teman narasumber kita. Bagaimana tanggapan mereka terhadap korupsi di lingkungan pemerintahan dan sejauh mana konstitusi mampu bersuara di tengah kebisingan ini. Oke, halo. Halo. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih dari namanya siapa, dari mana Kak? Oke, sebelumnya kenalin nama aku Haridia Tamur Ristanto, bisa dipanggil Miro. Aku dari TPHP 23 nih. Oke, jadi Kak Miro ya. Nah, di sini aku pengen tanya-tanya nih Kak. Apa sih yang Kak Miro ketahui tentang korupsi dalam konteks pemerintahan nih? Oke, korupsi sendiri simpelnya tuh kita mengambil hak orang lain yang sebenarnya tuh bukan milik kita sendiri gitu. Jadi kayak contoh kalau di pemerintahan mereka dikasih uang nih sama rakyat, tapi mereka nggak pakai uangnya itu untuk mengembalikan ke rakyat. Kayak contoh bikin infrastrukturnya nggak bagus, dananya jelek, nggak tertata, nggak rapi, itu seperti itu mungkin dari infrastruktur. Terus mungkin buat pemerataan kayak ngasih tunjangan ke orang-orang, ke guru mungkin yang emang dananya gajinya masih rendah, itu mungkin ada yang disimpan sama orang-orang pemerintahan yang kita nggak tahu gitu apakah benar kok gaji guru bisa serendah itu, apakah itu emang ditilep atau enggak, kita nggak tahu. Oke, wah keren banget nih jawabannya nih Kak Miro. Jadi uangnya ini ditilep sendiri gitu ya? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Boleh tanya-tanya dulu nggak? Oh, boleh. Tentang apa ya? Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Kakaknya dari siapa dan dari mana? Halo, aku Jenny dari FTP Prodi TPHP Angkatan 23. Oke, di sini aku pengen tanya-tanya nih Kak tentang korupsi ya sebenarnya. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana sih korupsi dapat mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan menurut Kak Jenny sendiri nih? Oke, baik. Aku izin jawab ya. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwa korupsi itu adalah perilaku yang tidak etis ya. Dimana di korupsi sendiri itu pasti ada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, teman-teman kita sebagai masyarakat itu melihat hal tersebut pasti justru malah nggak percaya sama pemerintah. Kepercayaan publik sama pemerintah itu menurun dan justru kita malah mempertanyakan akuntabilitasnya pemerintah gitu. Padahal seharusnya kita sebagai masyarakat itu bekerja sama pemerintah untuk mengembangkan negara kita kan. Namun sayangnya karena korupsi ini justru publik malah tidak percaya sama pemerintah. Jadi sangat disayangkan sih. Oke, keren banget nih jawabannya Kak Jenny. Jadi kualitas pemerintahan ini jadi malah cenderung jelek gitu ya? Malah menurun karena korupsi. Oke, terima kasih banyak nih Kak Jenny. Makasih. Oke teman-teman, jadi kita di sini sudah bersama dua narasumber kita yang akan kita tanya-tanya ini. Nah, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Mas ini dari mana sih? Boleh perkenalan dulu? Ya, perkenalkan nama aku Aji, aku dari Visipol. Ya, kenalin nama aku Suryo dari FIB. Oke. Aku mau tanya nih, gimana sih tanggapan tentang kalian tentang bagaimana korupsi ini dapat mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia? Boleh dijawab dulu? Oke, mungkin kalau dari aku sih korupsi itu sangat berpengaruh ya sama sistem pemerintahan Indonesia, karena itu jelas suatu perilaku yang menyimpang itu banyak, tentu saja itu adalah hal yang negatif karena memang hal yang seharusnya itu untuk publik tapi malah untuk pribadi. Jadi itu lebih tepatnya akan mengganggu dan juga menghambat pertumbuhan bisa ekonomi, bisa mungkin pertumbuhan
sosial dan lain-lain. Jadi korupsi itu adalah hal yang negatif. Aku pribadi juga setuju sama apa yang dia katakan, kayak bahwa sebenarnya korupsi itu merugikan merugikan publik yang cukup masif gitu, yang dampaknya dalam lingkup nasional yang harusnya para masyarakat ini mereka dapat hak-hak mereka, tapi faktanya mereka nggak dapat gitu, dan itu cukup membuat membuat rugi orang kecil gitu sih yang menurutku. Oke, terima kasih banget nih atas jawabannya yang keren banget ya. Oke, jadi korupsi ini merugikan nih teman-teman. Jangan korupsi ya. Oke, halo Kak. Halo. Dan sebelumnya boleh mungkin perkenalkan diri dulu nih. Ini Kak siapa dan dari mana? Perkenalkan, nama aku Bila dari Fakultas Pertanian. Oke, Kak Bila, aku mau tanya nih, gimana sih bentuk-bentuk korupsi yang Kak Bila ketahui yang paling sering terjadi dalam sistem pemerintahan, terutamanya di Indonesia? Tahu aku, korupsi yang paling biasa di pemerintahan itu suap, terus gratifikasi, terus penyalahgunaan kekuasaan. Contoh-contohnya itu kayak yang paling viral itu yang kemarin oh ya, yang korupsi pada Timah itu ya Kak? Ya, oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi Kak, Bila ini udah tahu ya bentuk korupsi di dunia di pemerintahan Indonesia. Ya, terima kasih. Halo Kak. Halo. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nih dengan siapa dan dari mana? Oke, halo, perkenalkan aku Dita dari FHUGM Angkatan 23. Oke, halo Kak Dita. Di sini aku mau nanya nih, gimana sih menurut Kak Dita itu apa saja bentuk-bentuk korupsi yang paling sering terjadi di pemerintahan, utamanya di Indonesia nih? Oke, untuk pemerintahan sendiri kan pasti berkaitan dengan keuangan negara. Pasti itu nanti ada bentuknya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, baik yang menyalahgunakan wewenang ataupun tidak. Terus nanti juga biasanya terjadi bentuk-bentuk suap menyuap, gratifikasi, terus konflik kepentingan yang ada di dalamnya juga. Dan masih banyak bentuk korupsi lainnya. Oke, nah dari menurut Kak Dita nih, dari kasus-kasus korupsi itu, peran konstitusi di Indonesia ini udah berjalan dengan baik atau belum? Kalau konstitusinya kemungkinan itu kan udah diatur juga ya, udah ada UU Tipikornya. Cuman nanti di penegakannya yang mungkin yang masih kurang ya, karena independensi KPK juga kan kemarin habis dipertanyakan setelah dia masuk ke wilayah eksekutif. Oke, keren banget di jawaban dari Kak Dita. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Wah, ternyata pendapat dari teman-teman narasumber sudah cukup informatif dan teman-teman juga sudah kritis dan serius dalam menanggapi masalah korupsi yang masih marak terjadi, khususnya di lingkup pemerintahan yang ada di negara kita. Namun, memang masih ada beberapa poin yang belum disampaikan nih. Oleh karena itu, secara lebih detail, mari kita bahas mengenai korupsi itu sendiri dalam lingkup pemerintahan dan bagaimana sih konstitusi dalam mengatasi masalah tersebut. Apakah sudah berjalan semestinya atau malah berlaku sebaliknya? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang biasanya melibatkan penyuapan, penggelapan, sertifikasi, atau manipulasi anggaran. Tindakan ini merugikan keuangan negara, merusak kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga, baik pusat maupun daerah, dan merupakan pelanggaran HAM serta etika yang serius dalam sistem demokrasi dan pemerintahan. Sebagai sumber, berikut ini adalah beberapa kasus korupsi yang bisa dibilang terbesar di Indonesia. Yang pertama, ada kasus korupsi Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar 968,5 triliun dari tahun 2018 hingga 2023, di mana skandal ini melibatkan mantan direktur utama PT Pertamina yaitu Rifa Siahaan serta pemilik PT Navigator Katulistiwa Gary Adrianto. Yang kedua, ada kasus PT Timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun dari tahun 2015 hingga 2022. Di mana skandal ini melibatkan mantan pengusaha Harvey Moise, mantan direktur utama PT Timah, Mokhtar Riza, serta pemilik PT Tinindo Indonesia. Lalu yang terakhir, ketiga, yaitu kasus korupsi BLBI yang merugikan negara sebesar 138 triliun dari tahun 1997 hingga 98.
Skandal ini melibatkan pemegang saham BDNI, Samsul Nur Salim beserta istrinya, Ici Nur Salim, serta Hendra, pemilik Bank Harapan Sentosa. Nah, kasus korupsi tersebut merupakan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Namun, korupsi juga bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Seperti contohnya, kasus IKTP yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun pada tahun 2011. Proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP dengan anggaran rupiah 5,9 triliun menghalangi penyelewengan dana sebesar rupiah 2,3 triliun. Mantan Ketua DPR, Setia Novanto, menjadi salah satu tokoh utama yang dihukum dalam kasus ini. Jika dapat dibandingkan antara kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat tinggi dengan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, kerugian terbesar berasal dari sektor BUMN yaitu Apbd dengan nilai ratusan triliun. Meskipun kasus IKTP kerugiannya lebih kecil, hal tersebut menjadi simbol korupsi pejabat tinggi negara secara langsung karena melibatkan sistem pemerintahan dan proyek pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk. Namun, secara umum, tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 bentuk. Yang pertama, itu ada menyebabkan kerugian keuangan negara. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, misalnya memakai uang negara untuk kepentingannya sendiri. Contoh dari tindakan kasus ini adalah kasus korupsi EKTP pada tahun 2011. Kemudian yang kedua, ada gratifikasi, di mana gratifikasi ini adalah pejabat menerima hadiah atau pemberian, misalnya uang, barang, atau fasilitas karena jabatan yang dimiliki tanpa melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari. Contoh kasus gratifikasi ini yaitu ada Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI. Beliau menerima hadiah seperti jam tangan mewah dan fasilitas lainnya dari pihak swasta tanpa melaporkan ke KPK dalam kurun waktu tersebut. Kemudian yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, di mana tindakan ini melakukan penyalahgunaan jabatan untuk menggelapkan barang, uang, atau dokumen negara demi kepentingan pribadi. Kemudian yang selanjutnya ada perbuatan curang, yaitu dengan melakukan trik atau kebohongan dalam proyek pemerintah seperti memakai bahan murah padahal anggarannya besar atau merekayasa hasil lelang agar dimenangkan oleh pihak tertentu. Contohnya itu pada kasus proyek Hambalang 2010. Dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang terjadi banyak kecurangan seperti markup harga dan manipulasi laporan teknis agar proyek tetap berjalan walau tidak sesuai aturan. Kemudian bentuk yang kelima itu ada benturan kepentingan dalam pengadaan, di mana pejabat terlibat dalam pengadaan barang atau jasa dan diam-diam mengarahkan proyek supaya dimenangkan oleh keluarganya, kerabatnya, teman, atau perusahaannya sendiri. Ini pada contoh pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak. Namun, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk perusahaan tertentu sebagai penyedia bansos dan meminta fee sebesar Rp10.000 per paket sebagai suap. Kemudian untuk bentuk yang selanjutnya yaitu ada pemerasan, di mana penjabat penyelenggara negara melakukan upaya memeras pihak terkait untuk memberikan sesuatu atau membayar seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Bentuk yang ketujuh ada suap menyuap, yaitu pejabat atau penyelenggara negara terkait kewenangannya sedang diembannya biasanya untuk memengaruhi keputusan atau suatu tindakan. Kasus suap ini biasanya dilakukan oleh kepala daerah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor individu atau pribadi. Korupsi seringkali berakar dari karakter dan pilihan individu. Keserakahan dan keinginan untuk hidup mewah mendorong seseorang untuk mencari kekayaan dengan cara yang instan, termasuk melalui jalan yang tidak benar. Rendahnya moralitas dan lemahnya integritas juga menjadi penyebab utama. Ketika seseorang tidak memiliki prinsip yang kuat tentang benar dan salah, mereka lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan wewenangnya. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi perilaku koruptif, seperti penghasilan yang rendah bagi pejabat atau pegawai bisa membuat mereka merasa berhak mencari tambahan melalui cara ilegal.
Selanjutnya, ketimpangan ekonomi juga menciptakan kecemburuan sosial dan membuat orang terdorong untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ini juga membuka ruang mereka yang ingin mengambil keuntungan dari sistem yang timpang. Selanjutnya yang ketiga ada faktor sosial dan budaya dalam masyarakat. Budaya juga turut memperkuat praktik korupsi, seperti adat nepotisme dan patronase misalnya sudah dianggap hal biasa dalam birokrasi. Perekrutan dan promosi jabatan tidak lagi berdasarkan kemampuan, tetapi karena hubungan keluarga, teman, atau kesepakatan politik. Ini memperkuat sistem merit dan memperkuat praktik tidak etis. Keempat, faktor politik dan kelembagaan. Struktur politik dan kelembagaan yang lemah turut memperparah masalah korupsi pula, seperti penegakan hukum yang lemah dan minimnya pengawasan membuat pelaku merasa aman karena kecil kemungkinan tertangkap atau dihukum. Selanjutnya, sistem birokrasi yang tidak transparan, penuh celah dan rumit justru memberi peluang bagi manipulasi serta penyalahgunaan kekuasaan. Tingginya biaya politik seperti unit kampanye atau memberi dukungan membuat sang calon menjadi pejabat merasa perlu timbal balik modal serta perlu adanya uang yang kembali kepada mereka untuk mengganti biaya tersebut. Selanjutnya untuk konstitusi yang mengatur tindakan korupsi berdasarkan ini. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Bagi pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara dalam segala bentuk seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 31 Tahun 1999, yaitu pelaku yang perkaya diri sendiri, orang lain, suatu korporasi dengan cara melawan hukum dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Adapun bagi pelaku yang melanggar Undang-Undang Pasal 31 Tahun 1999 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan atau denda minimal 20 juta rupiah atau maksimal 1 miliar rupiah. Bentuk kedua yaitu gratifikasi. Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bentuk yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Bagi pelaku orang yang melanggar pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, berpotensi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Bentuk yang keempat adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Bagi pelaku yang melakukan pelanggaran pasal 12I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan pidana denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Bentuk yang kelima adalah perbuatan curang. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Bentuk yang keenam adalah pemerasan. Untuk pelaku yang melanggar Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 E, F, dan G Tahun 2001 yang mengatur perilaku pemerasan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan pidana denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Bentuk yang terakhir adalah suap menyuap, di mana ancaman pidana bagi orang yang melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur soal korupsi suap menyuap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau pidana denda minimal 50 juta rupiah dan maksimal 250 juta rupiah. Sedangkan bagi orang yang melanggar pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur korupsi suap menyuap dengan mengingat jabatan yang dimiliki atau untuk penerima suapan dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun dan atau denda maksimal 150 juta. Nyatanya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia masih mengalami tantangan yang serius. Indonesia sendiri sudah membentuk lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas secara independen, tapi memberantas korupsi masih sulit untuk dijalankan. Tantangan utama dalam kasus korupsi adalah banyaknya intervensi dalam politik maupun hukum yang melemahkan proses penyidikan. Misalnya, ada upaya pengurangan kewenangan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK yang membuat lembaga ini harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas
untuk melakukan penyadapan yang sebelumnya merupakan senjata utama dalam pengungkapan kasus-kasus besar. Selain itu, tantangan seperti proses hukum yang berjalan lambat dan tidak ada kepastian hukum sehingga kasus korupsi sering memakan waktu bertahun-tahun hingga mendapat keputusan yang tetap. Dalam kasus tersebut, pelaku kerap memanfaatkan celah hukum untuk mengulur waktu, termasuk dengan mengajukan berbagai upaya hukum seperti banding. Hal ini tidak hanya menyita waktu dan energi, tapi juga beresiko melemahkan semangat publik dalam mendukung pemberantasan korupsi. Parahnya, vonis yang dijatuhkan seringkali tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara. Banyak pelaku yang hanya dijatuhi hukuman ringan atau denda yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan uang yang mereka korupsi. Akibatnya, efek jera yang diharapkan tidak tercapai. Tantangan lainnya berasal dari sumber daya manusia dan infrastruktur penegakan hukum. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki integritas dan kompetensi yang memadai untuk menangani kasus korupsi. Bahkan tidak jarang aparat hukum sendiri justru tersangkut di kasus korupsi, yang membuat publik semakin skeptis terhadap independensi dan komitmen terhadap lembaga-lembaga ini. Selain itu, budaya di masyarakat yang memaklumi atau bahkan mendukung praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberikan uang terima kasih kepada petugas pelayan publik atau juga calon pemimpin yang dipilih melalui politik uang. Praktik-praktik seperti ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan kelembagaan, tapi juga persoalan budaya dan mentalitas yang tertanam cukup dalam di berbagai lapisan masyarakat. Kontribusi nyata rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, melaporkan dugaan kasus korupsi kepada pihak yang berwenang. Kemudian, mengikuti kampanye anti korupsi. Kemudian dari kita sendiri juga bisa menolak dan tidak menerima segala jenis suap atau apapun. Kemudian juga kita bisa mengedukasi anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita untuk say no to korupsi. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah penjelasan tadi cukup menjadi insight baru? Semoga melalui penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman akan ketidakpantasan tindakan korupsi itu, sehingga dapat menurunkan kasus korupsi di negara kita dan semakin meningkatkan kepedulian teman-teman sebagai generasi penerus bangsa untuk ambil bagian dalam memberantas kasus korupsi, serta meningkatkan perilaku jujur dan berintegritas dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman juga harus punya keberanian untuk bersuara dan wajib melaporkan apabila terjadi tindakan korupsi di lingkungan sekitar teman-teman ya. Sekian video dari kelompok kami mengenai suara konstitusi dalam bisingnya skandal korupsi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Mentari pagi bersinar cerah, Langit biru penuh harmoni. Keadilan harus ditegakkan dengan amanah Melalui konstitusi negeri ini. Akhir kata, say no to korupsi. Yeay! Nah, sekarang yuk mari bersama wujudkan aksi nyata kita dengan menuliskan aspirasi teman-teman pada sticky notes tentang bagaimana sih tanggapan teman-teman terhadap korupsi dan konstitusi di Indonesia dan bagaimana solusi agar korupsi dapat segera diberantas.